Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 137. Chapter 137, mengejar untuk membunuh. Setelah ciuman itu, Lan Xuanyu merasa itu sepadan bahkan jika dia harus menerima pukulan. Wajahnya lembut dan kenyal seperti kulit bayi, memiliki sedikit aroma, dan ciuman itu membuatnya tidak ingin berhenti. Dia sadar bahwa begitu Dong Qianqiu bereaksi, dia akan segera menjadi marah, jadi begitu dia melepaskannya, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju alun-alun. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam padaku? Lalu biarkan Guntur datang dengan ganas. Saya hanya akan memberitahu seluruh dunia bahwa Anda adalah pacar saya. Apa yang dapat Anda lakukan? Bagaimanapun, aku akan pergi dalam 2 hari. Petik 1. Teriakannya seperti guntur dan membuat semua siswa di sekitarnya kaget. Para siswa laki-laki yang awalnya memiliki niat untuk menantangnya berhenti maju. Baginya yang dengan arogan menyatakan kedaulatannya, dia pasti memiliki semacam dukungan, bukan? Itulah yang mereka semua pikirkan. Lan Xuanyu awalnya mengira bahwa dengan teriakannya, orang-orang akan segera bertindak. Siapa sangka lingkungan sekitar akan tetap diam. Dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sedingin es meletus dari belakangnya. Lan Xuan Yu, teriakan yang membawa sedikit ratapan terdengar di belakangnya. Kedengarannya seperti dia berteriak melalui giginya, karena itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Lan Xuanyu gemetar karena kedinginan dan berbalik, hanya untuk melihat mata merah Dong Qianqiu. Dong Qianqiu akan menjadi gila. Dia tidak pernah mengharapkan ini. Di bawah pengawasan orang lain di tempat umum, dia memutuskan untuk melepaskannya. Tapi dia sebenarnya, benar-benar menciumnya di depan banyak orang dan bahkan menyatakan bahwa dia adalah pacarnya. Bagaimana dia akan menghadapi yang lain di akademi mulai sekarang? Kemarahan dalam dirinya begitu besar, dia tidak lagi peduli apakah dia membuat marah Nana atau tidak. Kamu, membuatku marah. Cincin jiwa melonjak dari kakinya, 2 kuning dan 1 ungu. Kabut dingin tiba-tiba mengelilingi udara di sekitar Dong Qianqiu, menyebabkan suhu turun drastis. Dengan jentikan di jari kakinya, dia muncul di depan Lan Xuanyu. Tombak es membeku di tangan kanannya saat dia menusukkannya ke dadanya. Melihat mata merahnya, Lan Xuanyu tahu bahwa dia sudah berlebihan. Dia dengan cepat mundur dan melepaskan Blue Silver Grass dari tangannya. Blue Silver Grass bermotif emas melilit lengannya saat sisik emas kecil menyelimuti mereka. Dia melepaskan pukulan ke arah tombak esnya. Bang! Tombak es segera hancur. Dong Qianqiu berhenti sejenak di udara, karena kekuatan Lan Xuanyu tidak diragukan lagi telah melampaui spekulasinya. Tapi dia melihat satu cincin jiwa putih muncul dari tubuhnya. Lan Xuanyu dan Qian Lei tidak memanggilnya selama beberapa waktu. Lagi pula, mereka merasa pemanggilan makhluk jiwa terkait naga dengan dukungan rumput perak biru berpola emas lebih bisa diandalkan. Jadi meskipun tidak mengetahui tingkat kultivasi Lan Xuanyu, dengan satu pandangan, dia dapat mengetahui bahwa dia belum mendapatkan cincin jiwa keduanya. Niat dingin yang menusuk tulang meledak keluar dari tombak es. Lan Xuanyu agak akrab dengan Dong Qianqiu, dia tahu dia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan bahwa elemen esnya sangat kuat. Dengan sekejap, dia menggunakan momentum serangan itu untuk melompat ke danau. Saya tidak bisa memenangkan ini kecuali saya menggunakan teknik fusi jiwa bela diri saya, tetapi saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Bagaimana jika saya tidak sengaja membunuh atau menyakitinya dengan parah? Lebih baik kabur kembali ke Guru Nana agar aman. Dia segera membuat rencana. Selama dia berada di sisi Guru Nana selama beberapa hari ke depan, tangan Dong Qianqiu akan terikat. Saat mendarat di danau, Lan Xuanyu meletakkan tangan kirinya ke bawah, membentuk lapisan es. Begitu jari kakinya menyentuh platform es, dia kabur lebih jauh. Dong Qianqiu mendengus. Dia melemparkan tombak es dengan lambaian tangan kanannya. Itu melesat ke arah Lan Xuanyu saat dia melompat ke udara dan mengejarnya seperti bunga bakung. Cincin jiwa keduanya menyala dan menyebabkan suhu di sekitar mereka turun lebih jauh saat kabut es membeku di sekitarnya. Ketika Lan Xuanyu menoleh ke belakang untuk melihat-lihat, dia sangat ketakutan. Di dalam kabut es ada ratusan penusuk es yang telah terbentuk. Kabut es langsung melayang di atasnya, menutup jalan pelariannya. Tidak peduli seberapa bagus gerak kakinya, dia membutuhkan ruang untuk bergerak. Sayangnya, dia tidak memberinya kesempatan untuk lari.
Keterampilan jiwa kedua, gelombang es. Penguatan substansial dari kemampuan yang dikaitkan dengan es adalah keterampilan jiwa tambahan yang sangat kuat dari Dong Qianqiu. Menghadapi bongkahan besar penusuk es, Lan Xuanyu jatuh ke permukaan air dan membentuk perisai es saat dia meringkuk di belakangnya. Dia tidak punya pilihan selain membela diri dengan mengurangi luas permukaannya. Dong Qianqiu segera memanggil tombak es lainnya. Dia mengarahkan tombak es ke bawah dan mengendalikan penusuk es untuk menembak langsung ke arah Lan Xuanyu. Itu keterlaluan. Lan Xuanyu segera merasakan seluruh tubuhnya dipaksa turun. Platform es di bawahnya segera hancur dan menyebabkan dia jatuh ke air. Skill jiwa pertama Blue Silver Grace yang berpola perak dapat dianggap sebagai kontrol elemen air. Jelas sekali, itu sangat bermanfaat untuk kontrolnya atas air di dalam danau. Begitu dia memasuki air, pusaran terbentuk di sekitarnya. Penusuk es yang mengikutinya ke danau dibelokkan ke samping oleh pusaran. Lan Xuanyu mengendalikan gelombang air dan mendorong dirinya ke daratan dengan sangat cepat. Namun, saat itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sosok yang memancarkan cahaya biru tua menerjang ke arahnya. Ya dewa, apa itu? Hiu biru raksasa. Meskipun tampak seolah-olah itu benar-benar terbentuk dari energi, panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter. Dan ia berenang sangat cepat di dalam air, itu akan menghubunginya dalam sekejap. Lan Xuanyu meletakkan tangan kirinya di atas air dan menarik dukungan dari recoil untuk mendorong dirinya ke atas. Para siswa di sisi alun-alun menyaksikan Lan Xuanyu terjun ke air hanya untuk muncul kembali di sisi lain dalam beberapa detik. Dan tepat di belakangnya ada hiu haus darah, siap melahapnya. Untungnya, gaya dari tekanan air lebih dari cukup. Lan Xuanyu meringkuk di udara, menghindari mulut besar hiu itu. Saat itu, semburan angin dingin turun. Dengan mengangkat kepalanya, dia melihat Dong Qianqiu dengan ekspresi sedingin es menancapkan tombak esnya ke bawah. Lan Xuanyu telah melakukan serangkaian gerakan, mengakibatkan dia terjebak di udara tanpa ada tempat untuk menopang. Dia sudah menghabiskan kemampuannya yang terbatas. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat lengan kanannya untuk memblokir tombak es. Pada saat ini, dia mengerti bahwa hiu di dalam danau kemungkinan besar adalah jiwa-jiwa Dong Qianqiu. Jiwa roh master jiwa modern sebagian besar digunakan untuk memperkuat keterampilan jiwa. Meskipun ada kemampuan tempur dari jiwa roh buatan manusia, mereka jarang digunakan. Alasan untuk ini adalah bahwa jiwa roh sulit untuk dikendalikan dan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan spiritual. Teknologi panduan jiwa zaman sekarang berfokus pada penggabungan kekuatan spiritual ke dalam Misha atau armor pertempuran, menempa jalan menuju duo Misha Master. Sangat sedikit yang bersedia menyerahkan kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan jiwa roh. Jiwa-jiwa buatan manusia tidak seperti jiwa-jiwa yang nyata, yang memiliki kecerdasan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka secara bertahap dicuci. Lan Xuanyu tidak berharap kendali Dong Qianqiu atas jiwa-jiwanya sendiri menjadi begitu kuat. Bang! Sisik emas di tangan kanan Lan Xuanyu bergetar karena benturan. Saat serangan kuat menghampirinya, dia dipaksa langsung kembali ke air. Hiu jiwa-jiwa biru tua membuka mulutnya, menunggunya untuk langsung masuk. Aku sudah selesai. Pada saat yang genting ini, Lan Xuanyu tanpa sadar menyatukan kedua tangannya, hendak menggunakan teknik fusi jiwa bela diri. Kemudian dia menyadari bahwa menggunakan teknik fusi jiwa bela diri akan mengakibatkan penurunan kekuatan jiwanya. Meskipun tingkat kesembuhannya sangat cepat, itu membutuhkan beberapa hari. Itu berarti dia tidak bisa naik ke peringkat 20 dengan bantuan Nana. Apa yang saya lakukan? Solen 4 chapter 138. Chapter 138, aku tidak akan memukul wajahmu. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Lan Xuanyu secara tidak sadar berpikir bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam sambil jatuh, mengaktifkan semua energi dan darah di dalam dirinya. Tiba-tiba, auman naga yang samar-samar terlihat yang rendah dan dalam keluar dari tubuhnya. Sisik emas di lengan kanannya dengan cepat menjulur ke bahunya. Memaksa tubuhnya untuk berputar, dia melepaskan pukulan. Naga emas melambung. Saat dia melepaskan pukulannya, dia tanpa sadar mengingat naga emas yang dengan berani menerjang ke arah kapal perang. Perasaan yang tak terlukiskan meliputi seluruh tubuhnya. Raungan naga yang awalnya samar menjadi lebih nyata. Aura cahaya keemasan yang menyerupai kepala naga melesat dari tangan kanannya. Hiu di bawahnya, yang sebelumnya mulutnya terbuka saat menunggu dia jatuh, sekarang menutup mulutnya dan menyerbu ke arahnya.
Tidak peduli betapa marahnya dia, Dong Qianqiu tahu bagaimana mengendalikan tindakannya. Dia tidak bisa membunuh Lan Xuanyu. Bang! Saat hiu biru tua bertabrakan dengan Lan Xuanyu, itu melemahkan aura di tubuhnya dan dipukul kembali ke air. Lan Xuanyu, bagaimanapun, terbang kembali ke langit. Dong Qianqiu menekan gelombang esnya ke bawah dan meminjam kekuatan mundur dari permukaan air untuk melompat kembali ke udara. Dia menyusul Lan Xuanyu dan menendangnya di pantat, mengirimnya kembali ke darat. Aduh, dia membunuh pacarnya. Lan Xuanyu berteriak aneh. Meskipun kekuatan dalam tendangannya tidak kecil, tubuhnya sangat kuat. Pusaran emas dan perak di dalam tubuhnya berputar dan langsung menyelesaikan kekuatan dingin es yang melonjak ke tubuhnya. Tepat ketika sepertinya dia akan jatuh ke tanah, dia melakukan lemparan menyelam untuk menetralkan momentum dan mengambil posisi. Dong Qianqiu telah memberinya beberapa pukulan dan bahkan menendangnya sekali, menyelesaikan sebagian besar amarahnya, tetapi teriakan yang dia buat saat berlari membuatnya marah sekali lagi. Meskipun dia cukup tampan, bagaimana dia bisa begitu buruk? Dia benar-benar anak nakal. Dengan geram, dia dengan cepat berlari ke permukaan air dan mengejar Lan Xuanyu. Para siswa di tepi danau semuanya tercengang. Interaksi Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu telah mengejutkan mereka, baik itu respons Lan Xuanyu dan kulit yang keras atau serangan kuat Dong Qianqiu. Tak satu pun siswa di Akademi Dasar percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Dong Qianqiu. Penghujatan menjadi yang terkuat di Akademi Dasar memang ada manfaatnya. Ingatan Lan Xuanyu dianggap sangat baik. Dia bisa dengan jelas mengingat rute yang diambil setelah menggunakannya sekali. Dia berlari cepat, mengikuti rute yang telah mereka ambil sebelumnya ke rumah. Berhenti di sana. Kemampuan tempur Dong Qianqiu kuat dan kekuatan jiwanya mampu bertarung dalam waktu lama, tetapi stamina fisiknya lebih rendah dari Lan Xuanyu. Kekuatan ledakan Lan Xuanyu sangat kuat, poin tambahan yang dia peroleh dari tes fisik setiap semester bukan untuk apa-apa. Ini membuat sprint habis-habisannya sangat cepat seperti kuda yang melaju kencang. Dong Qianqiu bukanlah master jiwa tempur tipe ketangkasan, jadi dia kesulitan mengejarnya. Dia tidak bisa mengandalkan keterampilan jiwa yang mampu membunuh juga. Dan kemudian ada fakta bahwa mereka berada di akademi. Bagaimana jika kecelakaan terjadi? Tidak apa-apa di danau, karena penusuk es tidak dapat menjangkau orang lain, tetapi di dalam akademi, siswa mungkin keluar pada waktu yang salah. Jika mereka mengalami cedera, pasti akan ada masalah. Lan Xuanyu menyerbu ke dalam gedung seolah-olah dalam kesulitan besar. Tanpa menunggu lift, dia melaju menaiki tangga. Dong Qianqiu mengikuti dari belakang. Sepertinya dia akan menangkapnya. Guru Nana, selamatkan aku. Lan Xuanyu berteriak. Dong Qianqiu mengatupkan giginya. Dengan lambaian tangannya, bola es melesat langsung ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak repot-repot mengelak dan menutupi kepalanya saat dia melarikan diri, berteriak keras ketika bola es mendarat di atasnya. Dia tahu bahwa dia harus membiarkan Dong Qianqiu memukulnya beberapa kali. Jika tidak, wanita muda itu tidak akan membiarkannya berakhir di sana. Setelah mencapai lantai mereka, Lan Xuanyu langsung lari ke asrama Nana. Dong Qianqiu akhirnya menyusul. Lan Xuanyu mengetuk pintu. Selamatkan aku, Guru Nana. Kemudian dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan berlutut di tempat, seolah dia sedang menunggu pemukulan. Dong Qianqiu dengan cepat tiba di sampingnya dan akan membekukan tombak es, tetapi ketika dia melihat ekspresi ketakutan dan postur Lan Xuanyu, hatinya melunak. Aku tidak bisa menggunakan tombak es untuk menusuknya saat dia tidak berdaya, kan? Dia memilih untuk menendangnya beberapa kali. Bicaralah lebih banyak omong kosong, bicara lebih banyak. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Nancheng adalah orang yang membuka pintu dan secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan itu. Dia segera bingung untuk kata-kata. Kaki Dong Qianqiu berada di udara saat dia mendongak dan melihat Nancheng. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi canggung. Kalian berdua. Mereka baik-baik saja saat pergi. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan menatap Nancheng dengan ekspresi sedih. Bu, dia memukuli saya. Dong Qianqiu hampir pingsan karena marah. Beraninya dia, apakah dia tidak punya rasa malu? Tanpa berpikir panjang, dia berkata, Bibi, dia menciumku. Dia langsung menyesalinya. Wajahnya memerah. Nancheng awalnya sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata Lan Xuanyu dan melihat keadaannya yang menyedihkan. Mereka adalah tamu di sini, bagaimana Dong Qianqiu bisa menggertak putranya? Ibu mana yang tidak akan mendukung putranya? Namun, kata-kata Dong Qianqiu mengejutkannya.
Putraku mencium gadis dari keluarga lain. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini pertemuan pertama mereka? Dia tidak menyadari bahwa Lan Xuanyu telah bertemu Dong Qianqiu berkali-kali melalui panggilan. Mereka masih terlalu muda, mereka tidak bisa membicarakan romansa sekarang. Tapi gadis kecil ini sangat cantik dan pasti cocok dengan Xuanyu. Penampilan marahnya masih terlalu menawan. Petik 1. Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu sama sekali tidak menyadari pikiran Nan Cheng. Yang lebih mengejutkan bagi Lan Xuanyu adalah bahwa Nan Cheng sebenarnya menutup pintu mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam menutup pintu. Lan Xuanyu menatap pintu, lalu berbalik untuk melihat Dong Qianqiu yang marah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ibuku, yang sangat mencintaiku, melakukan ini? Petik 1. Dong Qianqiu sadar kembali dan tersenyum pada Lan Xuanyu. Dengan satu tangan terkepal dan tangan lainnya menekan buku-buku jarinya, serangkaian suara retak terbentuk. Bibi terlalu baik. Jangan khawatir, aku tidak akan memukul wajahmu di akun Bibi. Ah, selamatkan aku. Di dalam ruangan. Ketika Nan Cheng mendengar tangisan putranya, dia menjelaskan dirinya kepada Lan Xiao, lalu berkata, suamiku, apa yang harus kami lakukan? Nana keluar untuk membeli sesuatu dan tidak ada di rumah. Lan Xiao menjawab dengan tenang. Putramu, bocah itu, berjongkok di sana secara terbuka dan membiarkan dia memukulinya. Jelas, dia memanfaatkannya. Biarkan anak-anak menangani masalah mereka sendiri. Seberapa buruk dia bisa berakhir. Bocah itu benar-benar mampu. Dia lebih kuat dari popsnya, berani mencium seorang gadis pada pertemuan pertama mereka. Tapi dia sangat cantik dan mereka cukup cocok. Apakah Anda tidak tahu bahwa menerima pukulan menunjukkan keintiman? Memarahi adalah salah satu bentuk cinta, dan terlalu banyak akan menghasilkan tendangan. Pemukulan ini mungkin berubah menjadi sesuatu saat mereka dewasa. Kebisingan di luar akhirnya mereda setelah waktu yang lama. Dong Qianqiu duduk di lantai, terengah-engah saat dia menatap Lan Xuanyu, yang duduk di sampingnya, dipukuli sampai babak belur. Dia telah melampiaskan dan melepaskan amarahnya. Secara alami, dia mengalahkannya tanpa menggunakan kekuatan jiwa, meskipun sebagai master jiwa, tinju dan tendangannya masih berat. Sepanjang waktu, Lan Xuanyu menutupi kepalanya dan tidak membalas atau melawan. Dia mengizinkannya untuk memukulinya dan mempertahankan sopan santun seorang pria. Kemarahan di hati Dong Qianqiu berangsur-angsur surut, tetapi setelah mengingat bahwa Lan Xuanyu tidak hanya menciumnya, tetapi juga merusak namanya, kemarahan itu segera menumpuk lagi. Dia sangat tampan, tapi kenapa hatinya begitu nakal? Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan mengintip ke arahnya. Dia merasa sakit setelah dipukuli lama tetapi tidak mengalami luka apapun. Tubuhnya tak terhitung kali lebih kuat dari manusia biasa, itu tidak terlalu menyakitkan baginya. Soul Land 4 Chapter 139. Chapter 139, Dong Qianqiu mendaftar ke Akademi Shrek. Melihat Dong Qianqiu menggerutu dengan mata memerah saat dia menyeka air matanya, hati Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi melembut. Sepertinya dia benar-benar sedikit berlebihan. Maaf, Lan Xuanyu berbisik. Dong Qianqiu memelototinya dengan ganas. Lan Xuanyu menghampiri dan duduk di sebelahnya. Mengapa kamu tidak memukulku kembali untuk melampiaskan amarahmu? Dong Qianqiu mendorongnya dengan keras, membuatnya jatuh ke satu sisi, lalu melemparkan beberapa pukulan ke arahnya. Dengan isak tangis, dia berkata, bagaimana saya bisa kembali ke sekolah? Bagaimana teman sekelas saya akan melihat saya? Saya hanya berpikir untuk membalas Anda saat itu, kata Lan Xuanyu dengan malu. Ini, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Dong Qianqiu memelototinya dengan ganas, dia merasa bertentangan juga. Penampilan kecil yang sedih itu terlalu indah, dan bahkan ada butiran air mata di bulu matanya yang panjang itu. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari bulu matanya. Dong Qianqiu tercengang oleh keintiman yang tiba-tiba dan buru-buru mendorong lengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Apa yang dapat saya? Aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, kata Lan Xuanyu dengan menyedihkan. Dong Qianqiu tidak yakin mengapa, tapi dia merasa ingin menendang pria ini ketika dia bertingkah menyedihkan. Mengapa kamu tidak menjadi pacarku saat kita dewasa? Aku akan bertanggung jawab untukmu, kata Lan Xuanyu hati-hati. Siapa yang ingin menjadi pacarmu di masa depan? Dong Qianqiu berdiri, menendangnya beberapa kali sebelum berbalik dan melarikan diri.
Lan Xuanyu bangkit dari tanah, tubuhnya masih basah kuyup, dan dia menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi hari ini sangat menyinggung perasaannya. Mungkin tidak akan mudah untuk memanggilnya lain kali. Kembali ke asrama, setelah mandi dan berganti pakaian datang interogasi. Beritahu kami, apa yang terjadi? Nan Cheng dan Lan Xiao memandang putra mereka dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya karena malu tetapi masih memberitahu mereka apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya, Nan Cheng menepuk pundaknya. Kamu anak nakal, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Betapa pentingnya reputasi seorang gadis, ya. Anda melakukan ini padanya di depan semua orang, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu pantas untuk dipukuli. Lan Xiao, yang duduk di samping, menambahkan bahan bakar ke api, benar, kamu pantas mendapatkannya. Uhuk, ayah, bu, bagaimana kalian bisa berpihak pada orang luar? Dia ingin membalas dendam padaku. Aku baru saja melawan, bukan? Dan aku juga dipukuli olehnya. Nan Cheng mendengus. Jangan beri aku itu. Aku melihat sekilas ketika kamu mandi, dan kamu sama sekali tidak memiliki memar pada dirimu. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatan apapun untuk mengalahkanmu. Mata Lan Xuanyu membelalak. Bu, aku sudah besar sekali, tapi kamu masih mengintipku saat aku mandi. Nan Cheng tersipu. Hai, aku ibumu, dan aku akan selalu begitu, tidak peduli berapa umurmu. Apa salahnya melihatmu di kamar mandi? Itu hanya karena aku peduli padamu, kan? Lan Xuanyu merasa agak dianiaya kali ini. Pukulan Dong Qianqiu menyakitkan, hanya saja kulitnya sedikit lebih tebal dan dia lebih banyak daging. Apakah itu salahnya? Nana kembali, dan saat dia masuk, dia memandang Lan Xuanyu dengan aneh. Dia tidak perlu bertanya dan sudah tahu bahwa Dong Qianqiu pasti mengeluh. Guru Nana, saya salah. Lan Xuanyu dengan cepat menghampirinya dan mengakui kesalahannya dengan jujur. Nana hanya mengusap lembut kepalanya. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Oh benar, apakah kamu benar-benar ingin berkencan dengan Qianqiu ketika kamu besar nanti? Ah, Lan Xuanyu terkejut dengan pertanyaannya. Dong Qianqiu juga memberitahu guru Nana tentang itu. Nana tidak menunggu jawabannya dan tersenyum. Qianqiu sangat luar biasa dan juga pekerja keras. Jika Anda benar-benar ingin merayu dia, Anda harus bekerja keras untuk mengejarnya. Dia akan mendaftar di Akademi Shrek berikutnya. Jika Anda ingin bersamanya di masa depan, Anda harus berusaha untuk mendaftar di sana juga. Mendengar kata-kata Akademi Shrek, Nan Cheng dan Lan Xiao menjadi terpana. Yang pertama menjadi sangat bersemangat sehingga dia bahkan berdiri. Akademi Shrek, apa itu Akademi Shrek? Nana mengangguk lembut. Shrek, nama yang begitu sederhana, namun telah mendominasi negeri itu selama puluhan ribu tahun. Di masa lalu, ketika umat manusia masih berada di planet ibu, planet Douluo, itu adalah sekolah pertama di negeri ini. Sejarahnya bahkan sudah ada sejak lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Tidak diragukan lagi itu adalah sekolah tertua dalam sejarah federasi. Tempat suci bagi Soul Master, itu adalah tempat yang dituju oleh semua Soul Master, dan jika seseorang dapat mendaftar di Akademi Shrek, bahkan hanya menghadiri kelas selama sehari akan menjadi kehormatan terbesar. Juga, ada elit tingkat dewa yang legendaris di Akademi Shrek. Ketika Lan Xiao dan Nan Cheng mendengar kata-kata Akademi Shrek dari Nana, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Nan Cheng berkata dengan nada putus asa, tapi kultivasi Xuanyu terlalu lemah. Bagaimana dia bisa masuk? Nana menggeleng. Saya mendengar seseorang dari akademi kami menyebutkan bahwa persyaratan Akademi Shrek adalah mencapai peringkat 20 di bawah usia 12 tahun, kemudian dia akan dapat pergi ke berbagai planet besar untuk memulai penilaian dasar. Meskipun sebagian besar peserta yang mengikuti penilaian adalah peringkat 25 atau bahkan peringkat 30 ke atas, siswa yang peringkat 20 sudah pasti memenuhi syarat untuk mendaftar. Kali ini, Lan Xuanyu ada di sini dan saya akan membantunya mencapai peringkat 20, dia kemudian akan dapat melamar itu. Selanjutnya, dia adalah jiwa bela diri jiwa kembar dan jiwa bela dirinya sangat unik, jadi dia mungkin memiliki peluang. Biarkan dia mencobanya. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, saya pikir kita harus melalui ujian saat sekolah dibuka kembali semester depan. Ini tes pendahuluan, tapi mungkinkah tes ini? Nana tersenyum. Kelas elit junior Anda mungkin didirikan untuk memilih siswa berbakat untuk mencoba dan mendaftarkan mereka ke Akademi Shrek. Tetapi untuk menonjol di antara semua siswa dengan usia yang sama di planet ini seharusnya menjadi tantangan yang cukup berat. Apakah kamu percaya diri?
Lan Xuanyu memandangnya dan berkata, tidak. Saya hanya di ring pertama saya sementara yang lain sudah di ring ketiga, ada celah yang cukup besar. Itu belum pasti, kata Nana. Kami akan melihat apakah ada perubahan setelah Anda mencapai di ring kedua. Ayo makan dulu, lalu kita mulai. Nana lah yang menyiapkan hidangan. Sejujurnya, rasanya rata-rata dan dimasak dengan metode yang sangat dasar. Namun, bahan-bahannya pasti sangat bagus dan semuanya langka. Lan Xuanyu juga makan cukup banyak bahan langka, tapi masih ada beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Awalnya, Dong Qianqiu seharusnya makan malam bersama mereka, tetapi Lan Xuanyu membuatnya sangat marah sehingga dia menolak untuk datang. Setelah makan malam, Nan Chen membantu Nana membersihkan piring dan Nana membawa Lan Xuanyu ke ruang kultivasi. Apakah kamu kenyang? Nana mengusap kepala Lan Xuanyu dengan lembut. Melihat tatapan lembutnya, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggangnya. Saya kenyang, saya kenyang. Terima kasih, Guru Nana. Nana tersenyum. Mari kita mulai. Biarkan saya melihat apakah Anda telah menganggur selama beberapa tahun ini. Lan Xuanyu berkata dengan cemberut, saya bisa saja menembus peringkat 20, tetapi guru menolak memberi saya istirahat, jadi saya menunda sampai sekarang. Dia sendiri juga menjadi sedikit cemas. Melihat semua teman sekelasnya menerobos ke peringkat 20 dan bahkan peringkat 30, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kekuatan jiwa adalah dasar dari guru jiwa, tanpa dukungan yang kuat dari kekuatan jiwa, dia tidak akan bisa menjadi elit bahkan jika dia kuat dalam aspek lain. Seperti kata pepatah, menggerinda pencacah tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Sebenarnya ini bukan hal yang buruk, kata Nana. Duduklah, biarkan aku merasakan perubahan pada pusaran emas dan perakmu. Baik, Lan Xuanyu duduk bersila dengan patuh. Nana duduk di belakangnya, mengangkat tangan kanannya, dan menekan punggungnya dengan lembut. Saat telapak tangannya menempel di punggung Lan Xuanyu, alisnya yang halus sedikit terangkat dan dia terlihat terkejut. Nana memejamkan mata untuk memastikan lebih jauh dan merasakan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu dalam diam. Lan Xuanyu hanya merasakan sensasi hangat di punggungnya. Pusaran emas dan perak di dadanya melambat, perasaan nyaman. Ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa lama, Nana akhirnya menarik telapak tangannya dan berkata, bagus sekali. Lebih banyak persiapan dapat mempercepat kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Soul Land 4 Chapter 140. Chapter 140, saran Nana. Lan Xuanyu berpaling untuk melihatnya dan bertanya, Guru Nana, apa yang baik? Nana tertawa. Situasi Anda saat ini sangat bagus, jauh lebih baik dari yang saya perkirakan. Faktanya, saat ini, tidak akan ada bahaya bagimu jika kamu berhasil menembus peringkat ke-20 sendirian. Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Nana melanjutkan, kehadiranmu terasa sangat familiar bagiku, seolah-olah Anda mirip dengan saya. Pasti itu sebabnya aku merasakan hubungan di antara kita saat pertama kali aku melihatmu. Lan Xuanyu terkikik. Apakah karena aku terlalu tampan? Guru Nana, saya merasa terhubung dengan Anda juga. Nana tersenyum. Nakal, kau tidak boleh membuat marah orang lain dengan mulutmu seperti ini di masa depan. Aku belum pernah melihat Qianqiu begitu marah sebelumnya. Tapi bagaimanapun, kembali ke bisnis resmi. Faktanya, sangat berbahaya ketika Anda awalnya membangunkan garis keturunan Anda. Orang biasa-biasanya hanya memiliki satu jenis garis keturunan manusia biasa atau yang memiliki martial soul. Martial souls mengandung aura unik, sehingga menyebabkan variasi dalam garis keturunan. Secara alami, ada garis keturunan yang buruk dan yang baik. Tetapi sebagian besar mutasi garis keturunan varian selalu berakhir menjadi lebih baik, karena mereka memberikan kekuatan yang lebih kuat dan dukungan internal untuk master jiwa. Ini tidak seperti varian martial soul, yang dapat menyebabkan martial soul yang kuat menjadi lemah. Namun, situasi Anda benar-benar berbeda dari yang lain karena tidak hanya ada satu jenis garis keturunan di tubuh Anda, tetapi dua. Kedua garis keturunan ini sejajar dengan dua jiwa bela diri rumput perak biru yang Anda miliki. Secara alami, kedua jenis garis keturunan ini tidak kompatibel karena sangat berbeda dalam hal sistem klasifikasinya. Salah satunya sangat ramah dan lebih merupakan sistem unsur, sementara yang lain lebih berkekuatan murni. Jadi jika hanya satu orang yang terbangun, itu akan membawa bantuan besar bagi Anda. Namun jika keduanya terbangun, akan ada masalah bagi Anda. Karena mereka tidak cocok satu sama lain, mereka akan terus bertabrakan.
Jika salah satu menjadi buruk, itu dapat melumpuhkan meridian Anda, luka ringan akan menjadi serius, dan begitu juga kemungkinan menjadi lumpuh atau tidak dapat berkembang biak. Cedera parah apapun dapat merenggut nyawa Anda. Jadi, ketika saya pertama kali mengetahui situasi Anda, saya menjadi sangat cemas. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menggunakan teknik spiral untuk mencegah kedua garis keturunan itu bertabrakan. Dalam proses spiral mereka akan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Mereka tidak akan pernah sepenuhnya bersendewa, sehingga mencapai kemunduran garis keturunan Anda dalam bertabrakan. Tapi mereka kadang-kadang akan melakukan sedikit kontak dalam upaya untuk menggabungkan mereka. Ini adalah bahaya tersembunyi yang selamanya akan tetap tersembunyi di dalam tubuhmu. Begitu Anda menerobos, garis keturunan Anda akan menjadi lebih kuat, dan saat mereka semakin kuat, ada kemungkinan bahaya. Itulah mengapa saya ingin hadir saat Anda menerobos ke peringkat 20. Untuk melindungi Anda, saya akan meningkatkan kekuatan spiral dan mencegah mereka bertabrakan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan di dalam tubuhmu akan begitu unik. Ketika Anda menggunakan teknik fusi jiwa bela diri yang unik, kedua energi itu tampaknya telah menyatu di bawah bimbingan kekuatan unik lain, yang menyebabkan letusan kuat terjadi. Tentu saja, Anda tidak dapat mengontrol kekuatan ini. Tapi selama proses fusi mereka, kedua garis keturunan itu benar-benar bercampur dan membentuk titik kecil berwarna-warni di inti pusaran emas dan perak. Karena ini, kekuatan garis keturunan ketiga telah muncul di tubuhmu. Garis keturunan ketiga. Lan Xuanyu menatap Nana dengan kaget. Jika dua sudah menjadi masalah dan berbahaya, maka tiga akan menjadi. Nana melambaikan tangannya. Tidak, seharusnya tidak seperti itu dipahami. Garis darah ketiga adalah perpaduan dari dua garis keturunan sebelumnya. Karena keberadaan garis keturunan ketiga itulah tubuh Anda menciptakan metode untuk mencampur dua kekuatan kontras. Setiap kali Anda menggunakan teknik fusi martial soul, Anda sebenarnya mencampurkan kekuatan dari dua garis keturunan. Setelah setiap campuran, mereka secara alami akan menjadi lebih dan lebih kompatibel. Itulah mengapa saya menyebutkan bahwa 3 tahun kultivasi Anda telah membuahkan hasil yang baik. Meskipun garis keturunan ketiga Anda masih lemah, bahkan setelah menggunakan teknik fusi martial soul Anda dan mencampurkan kedua garis keturunan itu beberapa kali, itu telah menjadi stabil. Dengan itu, kedua garis keturunan tidak akan bertabrakan secara berlebihan. Jika saya tidak merasa salah, diberi cukup waktu dan kultivasi, kedua garis keturunan Anda akan bergabung menjadi satu setelah beberapa penggunaan teknik martial soul fusion Anda. Itu juga berarti bahwa ketika garis keturunan ketiga Anda cukup kuat, itu akan menggabungkan kekuatan kedua garis keturunan menjadi satu dan memungkinkan Anda hanya untuk menghasilkan kekuatan garis keturunan ketiga, yang akan menjadi kekuatan yang kuat. Sedemikian rupa sehingga bahkan saya merasa bahwa itu adalah kekuatan yang akan saya serahkan. Ini akan menjadi sangat kuat. Lan Xuanyu secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Nana. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Siapa yang lebih kuat, apakah itu guru Nana, atau Paman Muda Mulia Le? Seharusnya Paman Muda Mulia Le, kan? Dia mampu menghancurkan kapal perang di luar angkasa dengan tangan kosong. Nana mengangguk. Ini harus kuat, namun prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. Anda harus bisa merasakan bahwa garis keturunan ketiga saat ini sangat lemah. Tidak ada cara lain untuk merangsang pertumbuhannya kecuali Anda menggunakan teknik fusi martial soul Anda terus-menerus. Selanjutnya, saya baru saja memeriksa tubuh Anda dan sampai pada kesimpulan kecil. Di masa depan, jika Anda dapat menggunakan teknik fusi martial soul untuk mencampur kekuatan garis darah emas dan perak 10 kali untuk setiap 10 peringkat, terobosan Anda seharusnya tidak berbahaya. Lan Xuanyu membuka lebar matanya. Maksudmu untuk mengatakan bahwa untuk setiap peningkatan 10 peringkat di kekuatan jiwa, aku sebenarnya perlu menumbuhkan 20 peringkat. Tapi itu berarti kultivasi saya akan menjadi semakin lambat. Dia sudah merasa bahwa peningkatan kekuatan jiwa lambat, tetapi jika dia harus berkultivasi 2 kali lebih banyak dari yang lain. Nana tersenyum. Kamu tidak bisa memotong kayu bakar tanpa mengasah bilahnya. Tenang saja, usaha Anda tidak akan sia-sia. Lebih jauh lagi, saat Anda berlatih kembali, itu akan lebih cepat daripada kultivasi sebenarnya. Jadi, ketika Anda berada di peringkat 20, kemungkinan besar akan membutuhkan waktu untuk mengembangkan peringkat 15. Jika Anda mendengarkan guru Anda, mungkin ada beberapa manfaat tak terduga di masa mendatang. Lan Xuanyu tidak mendengar sedikit pun karena wajahnya sedih karena kecewa. Dia sudah tertinggal hampir 10 peringkat dibandingkan dengan teman-temannya di kelas elit junior.
Jika dia harus berkultivasi 2 kali dari peringkat 20 ke peringkat 30, itu akan setara dengan rekan-rekannya yang berlari ke peringkat 50 ketika dia hanya di peringkat 30. Bukankah itu berarti saya tidak akan dapat mencapai 3 cincin jiwa di dalamnya? 5 tahun. Jangan berkecil hati, persiapan yang baik adalah kunci sukses. Saat kamu mencapai titik kritis di masa depan, kamu akan bisa melayang ke angkasa, Nana menghiburnya. Sedikit harapan muncul di mata Lan Xuanyu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, Guru Nana? Nana menjawab, saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin 100 tahun, atau mungkin 200 atau 300 tahun. Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Jadi, lama sekali. Kalau begitu aku akan mati karena usia tua. Nana menggeleng. Kamu tidak akan. Garis keturunan ketiga Anda tampaknya memiliki karakteristik yang memiliki kekuatan hidup yang sangat besar. Umurmu pasti akan melebihi umur manusia biasa. Lan Xuanyu mengerutkan kening, tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang terlihat di wajahnya. Bagaimana bisa? Setelah melihat betapa kuatnya yang Noble Lei, ketidaksabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerinduan akan kebangkitan kekuatannya telah lahir. Nana tersenyum. Anda tidak bisa menjadi tidak sabar dan terburu-buru dengan kultivasi. Mengamankan fondasi yang kuat jauh lebih baik daripada terlalu bersemangat. Baik, jadi tenangkan dirimu. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang akan dibawa oleh Soul Ring kedua Anda? Mari kita mulai. Baik, setelah mendengar bahwa dia akan mendapatkan ring kedua, kekecewaan Lan Xuanyu terhapus. Terlepas dari itu, dia harus memasuki ranah 2 cincin jiwa terlebih dahulu. Dia sangat bersemangat tentang itu, semua yang akan datang dengan cincin jiwa keduanya, dan bertanya-tanya, akankah cincin jiwa muncul secara instan? Atau apakah dia harus menemukan jiwa roh untuk bergabung juga?